Padahal udah dibangun sebagus itu, tapi kenapa klimaksnya begini? Yuk kita review film horor spesial Halloween karya Damien Leone yang berjudul Terrifier 2. Jujur ini salah satu sequel horor favorit aku sih. Walaupun ada kekurangannya, tapi sosok mengerikan Art the Clown itu nggak ada obat parah. Di review film Smile sebelumnya aku juga pernah bilang kalau sosok karakter yang bikin merinding itu adalah sosok yang tersenyum. Apalagi senyum yang mengerikan. Serem, tapi aku suka. Aneh nggak? Film ini berkisah tentang bangkitnya kembali Art the Clown, seorang badut hitam putih. Dia kembali menebar mimpi buruk paling mengerikan. Setelah beberapa tahun sebelumnya, dia meneror kota Miles, yang which is itu kota di film pertama. Dua kakak beradik, Sienna dan Jonathan, yang entah kenapa bisa terhubung dengan Art the Clown. Sienna sebelumnya melihat sosok ini dari surat kabar, dari berita, dan juga kisah dari si Jonathan adiknya, yang membuat Sienna ini parno sampai ke bawah mimpi. Yang entah gimana caranya, mimpi itu terhubung ke kehidupan nyatanya si Sienna. Jonathan, adiknya Sienna, yang terobsesi dengan Art the Clown, yang mana dia juga menyiapkan kostum Art the Clown ini untuk pesta Halloween di sekolahnya. Sampai suatu ketika, Jonathan ini menemukan buku sketsa milik mendiang ayahnya. Sketsa itu membuat Jonathan penasaran, ada hubungan apa keluarganya dengan Art the Clown. Sienna semakin hari semakin dihantui oleh sosok mengerikan badut ini. Dia semakin depresi dan halu ketika mengetahui kalau badut mengerikan dalam mimpinya itu beneran ada di kehidupan asli. Dan bahkan sampai bertemu dengan Sienna di toko mainan. Begitu juga dengan Jonathan, yang bertemu langsung dengan si badut ini di sekolahnya. Nah, perlahan tapi pasti, semua kerabat yang berhubungan dengan Sienna dan Jonathan, satu persatu mati dibunuh oleh Art the Clown. Hingga akhirnya, Sienna harus berhadapan langsung dengan Art the Clown, si badut pembunuh yang nggak punya peri kemanusiaan. Review section. Aku mau mulai dari peningkatan pesat dari film ini. Film kedua ini jauh lebih baik daripada film sebelumnya. Dari konsep dan plot cerita, misteri yang dibangun, dan acting yang memukau. Dan pastinya sosok Art the Clown yang makin mengerikan. Dan juga endingnya yang udah beda nih dari film sebelumnya. Karena aku dengan film sebelumnya itu agak kecewa dengan endingnya. Kenapa? Karena aku paling gak suka film yang main karakternya itu udah berusaha mati-matian menyelamatkan diri, tapi akhirnya mati juga. I totally hate that. Nggak suka banget film yang kayak gitu. Dan itulah ending yang disajikan di film pertama, makanya aku agak kecewa. Film pertama, konsep dan plot ceritanya itu kurang kokoh, sehingga pembangunan ceritanya sampai ke ending itu gampang banget runtuh. Gak ada plot twist sama sekali, alurnya flat dan mudah tertebak. Dan yang juara di film pertama itu cuma jump scare, ekspresi yang mengerikan dari Art the Clown pastinya, dan juga adegan sadis ketika Art the Clown mengeksekusi para korbannya. Cuma itulah yang bikin film pertamanya berkesan, tapi beda dengan film kedua. Dimana kekurangan dari film pertama itu benar-benar diperbaiki di film kedua ini. Dan konsepnya juga jauh lebih kokoh. Ya, walaupun ending film kedua ini masih mengecewakan untuk aku, nanti kita bahas. Entah kenapa, sepanjang aku nonton film Terrifier 2 ini, aku teringat dengan Jeepers Creepers Reborn. Bayangkan sebobrok apa film itu. Entah karena rasa kecewa terlalu besar dari film Jeepers Creepers Reborn, jadinya waktu nonton film Terrifier 2 ini aku kayak nemukan sesuatu yang baru. Kayak ekspektasi di film Creeper itu ada di film kedua ini. Coba nih ya, mulai dari Art the Clown aja, itu udah merupakan sosok horor ikonik di dunia, tapi levelnya tuh udah hampir menyetarai karakter horor lainnya yang udah legend. Kayak Michael Myers, Freddy, Jason, Chucky, bahkan The Creeper sendiri. Dia dengan ciri khas kostumnya, ekspresinya yang mengerikan, gelagatnya sangat mengganggu, dan pastinya aksi brutalnya yang jauh lebih mengerikan dari film-film horor biasanya. Nah, sama dengan karakter horor lainnya, Art the Clown ini juga sama-sama sulit untuk dikalahkan. Dari film pertama aja udah diperlihatkan seberapa banyak pun luka fatal yang dia alami, dia selalu bisa bangkit lagi. Nah, rumornya mengatakan kalau Art the Clown ini bisa bangkit lagi menggunakan kekuatan supranatural. Film pertama jelas memperlihatkan kalau Art the Clown ini udah tewas dengan cara menembak mulutnya sendiri sampai bolong ke belakang. Tapi akhirnya dia bangkit lagi di hadapan seorang dokter di rumah sakit. Dan cerita langsung bersambung ke film keduanya, di mana film kedua ini prolognya dimulai dengan Art the Clown yang membunuh sang dokter. Dan di sini kita bisa lihat juga kalau Art the Clown itu masih punya lubang di bagian belakang kepalanya. Nah, dari fakta yang nggak masuk akal ini, apakah kalian masih berpikir kalau Art the Clown itu adalah manusia biasa? Ataukah dia adalah makhluk lain yang bukan manusia, makanya dia bisa hidup lagi walaupun udah menembak mulutnya sendiri? Nah, untuk plot cerita, film ini menurut aku lebih menarik karena dibangun perlahan dan jelas. Korban-korban si badut adalah orang-orang yang punya hubungan dengan karakter utama, yaitu Sienna. Jadi si Art ini nggak membunuh secara membabi buta. Jelas gitu targetnya siapa yang berhubungan dengan Sienna dan orang yang mengganggu dia. Selain dari itu, dia nggak akan membunuh. Nah, otomatis karena korban yang dibunuh oleh si Art ini adalah orang yang kita tahu, it means orang yang punya peran dalam film ini. Sehingga bikin kita yang nonton jadi merasa lebih miris dan nyesek. Karena kita dekat dengan karakter-karakter itu. Dan lagi nggak seperti film pertama yang sekedar meneror, kejar-kejaran, bunuh-bunuhan. Di film ini ada misteri yang bikin kita menerka-nerka. Dan misteri paling mencolok itu adalah tentang keluarga Sienna, khususnya sang ayah. Film ini nggak ada plot twist sebenarnya.
Tapi sepanjang film, kita nggak akan bosan dengan apa yang disajikan. Dengan ceritanya dan aksi brutal si Art the Clown. Untuk sebuah film dengan durasi lebih dari 2 jam, film ini sama sekali nggak membosankan. Sama sekali nggak membosankan. Karena ya itu, karena plot ceritanya yang padat, berisi, dan menarik juga. Tapi kalian jangan salah ya, ini walaupun film horor, bukan hanya sekedar hiburan horor, tapi ada pesan moral di dalamnya, khususnya tentang hidup berkeluarga. Kayak gimana caranya kita dalam rumah itu menjaga hubungan antara orang tua dan anak lewat komunikasi, dan apa yang harusnya ada dalam sebuah keluarga. Jadi jangan salah kalian, ini walaupun film horor, pesan moralnya ada. Dan itu yang bikin film ini jadi keren dari film pertama. Nah, ini concern aku untuk film Terrifier 2, yaitu misterinya. Ini bakal panjang sih bahas tentang misteri. Aku suka misteri yang disajikan di film ini, terutama misteri tentang si ayah. Jonathan menemukan buku sketsa ayahnya, yang di dalamnya itu ada gambar wajah Art the Clown dan beberapa orang yang udah tewas. Dan kalau dari gambarnya, kayaknya orang tewas itu adalah ulahnya si Art the Clown. Dan juga ada gambar seorang wanita pejuang bersayap malaikat dengan pedangnya yang berhasil memenggal kepala iblis. Jonathan menggambarkan bahwa mungkin ayahnya menggambar itu untuk Sienna, bahwa dialah wanita tangguh yang akan mengalahkan iblis. Which is dalam film ini adalah Art the Clown. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa ayah menggambar Art the Clown atau orang-orang yang tewas itu kalau dia belum pernah menemukannya? Jadi aku menyimpulkan kalau ayah ini sebelumnya udah pernah bertemu dengan Art the Clown. Dan informasi tentang ayah yang tewas bunuh diri dalam mobil yang terbakar, menurut aku itu kayak hoax. Apakah mungkin sebenarnya ayah ini juga korban dari Art the Clown? Nah, dengan pembangunan cerita yang dari awal tadi, aku malah berpikir di tengah-tengah film kalau Art the Clown ini adalah si ayah. Itulah kenapa dia bisa menggambar orang-orang yang tewas itu. Dan itu juga kenapa Sienna dan Jonathan terhubung dengan Art the Clown. Nah, bicara tentang sketsa ayah, si pejuang wanita bersayap, berpedang, yang memegang kepala iblis itu, Sienna di klimaks cerita bertarung melawan Art the Clown menggunakan kostum yang persis sama seperti sketsa ayahnya. Yang mana kostum itu dirancang sendiri oleh Sienna yang memang berbakat dalam bidang seni. Sama dengan Art the Clown yang suka dengan seni. Dan kalau kalian sadar, Art the Clown itu bukan hanya sekedar membunuh korbannya, tapi dia menjadikan korbannya sebagai sebuah seni. Contohnya ketika dia membunuh Ellie. Dia membuat Ellie ini seakan-akan adalah boneka kerangka. Kemudian ketika dia membunuh ibunya Ellie, dia menjadikan kepala ibunya sebagai tas permen Halloween. Art the Clown ini nggak membunuh sekedar membunuh, tapi dia mempunyai seni dari korban-korbannya. Sekali lagi, keterkaitan antara Sienna dengan Art the Clown. Sama-sama pecinta seni. Bicara tentang kepala iblis dalam sketsa ayah Sienna, apakah mungkin itu merepresentasikan Art the Clown, iblis yang dikalahkan oleh Sienna? Dan apakah mungkin Art the Clown ini memang iblis yang sedang menempati sebuah wadah berupa badut? Ini nanti akan kita kaitkan di pembahasan klimaks cerita. Sabar. Nah, dalam film Terrifier 2 ini, Art the Clown ini nggak sendiri lagi. Nggak kayak film sebelumnya. Dia di sini punya teman, seorang gadis yang berpakaian sama kayak dia, hitam putih beriaskan boneka. Dan si gadis kecil ini memiliki mata menyala berwarna kuning dalam kegelapan. Nah, kalau kalian nggak tahu, gadis ini dulunya manusia yang merupakan korban dari Art the Clown, dan entah kenapa dia bisa berteman dengan Art the Clown. Mungkin ada sebuah misteri di konsep itu. Dan sekali lagi, ada apa dengan Sienna dan Jonathan? Karena cuma mereka berdua yang bisa melihat si gadis itu. Sementara orang-orang lain nggak bisa. Contohnya si penjaga laundry itu nggak bisa ngelihat si gadis ini. Dan juga endingnya yang nggak kalah misterius. Sesuai dengan sketsa ayahnya, Sienna berhasil mengalahkan Art the Clown menggunakan pedang warisan ayahnya dengan cara memenggal kepalanya. Dan setelah kematian Art the Clown, hantu gadis kecil itu datang mengambil kepala Art dan melakukan ini. Terlihat seperti dia mendengar Art mengucapkan sesuatu. Setelah itu dia berjalan ke belakang dan hilang di kegelapan. Nah, aku yakin akan ada Terrifier 3 dari adegan ini. Dan entah gimana caranya, Art the Clown akan bangkit kembali. Dan ini akan semakin menarik untuk kita mengetahui sebenarnya Art the Clown ini siapa sih? Gimana cara membunuh dia? Selain itu, ada satu lagi misteri yang menurut aku ini agak janggal dan susah ditebak gitu loh. Yaitu misteri terselubung tentang gadis berwajah hancur bernama Victoria Hayes yang membunuh seorang presenter di acara televisi. Cerita ini adalah prolog di film pertama yang aku kira itu sekedar opening aja, tapi ternyata di film kedua ini cerita itu di highlight guys. Benar-benar sering diulang tentang gadis berwajah buruk yang membunuh presenter di acara TV. Jumpscare di film ini kena banget, dapat banget semuanya. Sepanjang film kalian bakal dibuat kaget dan bergidik ngeri. Bahkan adegan kecil sekalipun. Acting yang paling aku suka, of course, adalah David Howard Thornton yang berperan sebagai Art the Clown. Segimana hebatnya dia hanya dengan memainkan ekspresi wajah bisa bikin orang merinding. Karakter yang nggak pernah bicara, silent, tapi bisa bikin orang ketar-ketir. Terus acting Sienna juga bagus sih di film ini. Aku suka acting dua orang itu. Nah, sebenarnya cuma ini sih yang bikin kurang dari film ini, yaitu klimaks ceritanya yang bikin aku kayak, apa sih?
kok jadi gini? Tolong katakan kalau ini adalah film horor. Nih ya, dari awal cerita sampai klimaks, kita disajikan dengan cerita horor. Horor ya. Sienna adalah gadis kuliahan yang hobinya bersenang-senang, dan dia mulai parno setelah mengalami mimpi buruk tentang Art the Clown. Dia mulai halusinasi hingga depresi. Dia sangat ketakutan sampai akhirnya dia berhadapan dengan Art the Clown. Oke ya, udah kebayang sedikit kan feel nonton film ini? Kalau misalnya kalian nonton film sepanjang cerita yang dibangun kayak gitu, apa yang kalian harapkan? Pertarungan yang greget? Sienna dan Jonathan selamat setelah bertarung habis-habisan dengan Art the Clown? Iya, itu juga yang gue harapkan. Dan semua ini kejadian, sesuai dengan ekspektasi. Tapi, nggak ada pembangunan cerita atau penjelasan tentang seberapa kuat fisik Sienna. Di puncak film, Sienna ini udah seharusnya mati sebanyak 3 kali. Untuk ukuran Sienna, gadis kuliahan yang tadi kita ceritakan, untuk mati 3 kali itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dia masih tetap hidup, unstoppable girl. Dan yang bikin hype aku itu jatuh sejatuh-jatuhnya adalah adegan ketika Sienna untuk ketiga kalinya mati di dalam box kaca yang dipenuhi oleh air. Dia tewas karena kehabisan nafas, dan apa yang terjadi setelah itu? Ini yang terjadi. Pedang warisan ayahnya tiba-tiba bersinar sangat terang, membuat luka tusukan di perut Sienna juga memancar cahaya terang. Habis itu dia hidup. Dia hidup, dia bisa keluar dari kotak kaca dan kembali bertarung melawan Art the Clown. Emang benar, sesuai dengan harapan, Sienna dan Jonathan selamat setelah mengalahkan Art the Clown. Art the Clown mati. Tapi kenapa konsepnya jadi begini? Ini cerita fantasi apa action? Horor yang udah dibangun selama hampir 2 jam itu seakan-akan diruntuhkan. Dan aku masih belum tahu keseluruhan konsep dari film Terrifier ini. Apakah memang nantinya akan dibawa ke action atau fantasi, atau memang hanya sekedar horor? Tapi khusus untuk film kedua ini, menurut aku agak merusak. Nah, awalnya aku mau kasih rating 9, tapi karena klimaks itu yang menurut aku mengganggu, jadi turun ke 8. Aku kurang suka sih final story-nya. Nah, sejauh yang aku tonton, itu yang bisa aku share ke teman-teman. Mungkin ada detail menarik lainnya yang kalian tahu tapi belum kita bahas, coba tambahkan di kolom komentar. Dan aku juga mau tahu pendapat kalian tentang film Terrifier ini, coba jelaskan semua di kolom komentar. But overall, film ini bagus untuk ditonton, seru banget, menarik banget. Tapi untuk kalian teman-teman yang nggak bisa lihat adegan darah-darahan, gore, potong-potongan, mending skip aja film ini. Tapi kalau misalnya kalian pecinta film ekstrim, memacu adrenalin, darah-darahan, bunuh-bunuhan, silakan, ini untuk kalian. Itu review singkat dari aku. Aku mau tahu pendapat kalian gimana. Satu lagi misteri besar yang harus kita bahas, yaitu tentang Victoria Hayes. Victoria Hayes ini salah satu karakter yang cukup misterius di film Terrifier. Aku nggak tahu ada hubungan apa Victoria Hayes yang berwajah hancur itu dengan si Art the Clown. Tapi post credit film kedua, itu setelah kredit nama-nama pemain, nama-nama kru-kru film ini, muncullah sebuah video yang aku nggak sadar sebelumnya kalau ada video itu. Nggak, pas aku baca-baca di Google artikel tentang misteri Terrifier 2, ternyata ada teori yang mengatakan kalau Victoria Hayes ini adalah wadah baru untuk si Art the Clown. Aku nggak paham wadah ini gimana. Kalau misalnya si Victoria ini adalah wadah, otomatis sosok badut itu bukan tubuh aslinya gitu. Atau gimana? Yang pasti adegan post credit dari film kedua itu adalah Victoria yang lagi di rumah sakit jiwa. Karena dia kan habis membunuh si presenter, dia itu masuk rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa itu dia kepergok oleh para perawat kalau dia itu habis melahirkan kepala Art the Clown. Art the Clown masih hidup. Kepala yang dibawa oleh si gadis kecil itu ternyata ada dalam perutnya si Victoria Hayes. Aku nggak paham nih gimana konsep atau maksud ceritanya, yang rasanya bakal dijawab di film ketiga. Aku makin excited. Jadi menurut kalian gimana antara Victoria Hayes dengan Art the Clown? Apa hubungan mereka? Dan siapa sebenarnya Victoria Hayes ini? Karena satu keanehan lagi, kalau misalnya kalian cari di Google Terrifier Victoria Hayes, yang muncul itu bukan cuma gadis berwajah hancur, tapi juga si ini nih. Ini adalah kakak dari karakter yang aku kira main karakter di film pertama. Ternyata bukan. Ternyata main karakternya adalah dia yang mencoba melarikan diri dari Art the Clown hingga akhir film. Ya walaupun endingnya dia mati. Dan setelah aku tonton ulang film pertama, ternyata wajahnya nggak hancur kok waktu dia mati. Coba teman-teman yang udah nonton film Terrifier 1 dan 2 dan mungkin kalian punya teori atau paham dengan konsep Victoria Hayes yang berwajah hancur, dan apakah dia orang yang sama dengan Victoria Hayes si karakter di film pertama, dan apa hubungannya dengan Art the Clown? Kenapa bisa dia melahirkan kepala Art the Clown? Dan next kita bahas film apa lagi ya? Coba komen.